Nama Tegun SPDI, tanggal lahir Petuburan 14 Agustus 1989, pendidikan S1 Tarbiyah, pekerjaan guru, alamat Ciptagraha, nomor HP 085246853404. Hobi jalan-jalan ke taman surga. Amin. Moto hidup, iman dan takwa adalah kebahagiaanku. Memang patut sekali. Walau patut keren. Baik, kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Seluruh peserta Samlat SMP Negeri Gaubun yang berbahagia. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan mengenai tauhid, ya, mengenai ketauhidan kita. Kita sebagai orang Islam harus tahu apa itu tauhid, bagaimana cara bertauhid, ya, mengenai masalah akidah kita. Namun sebelumnya kita sebagai Muslim, di sini Muslim semua, ya, di sini Islam semua, ya. Ya. Dalam Islam ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Nah, ini syahadat. Kita bahas mengenai berkaitan dengan syahadat. Ada namanya syahadat tauhid, ada namanya syahadat rasul. Jadi ada 2. Coba kita lafalkan dulu sama-sama syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya sebagai umat Islam kita harus meyakini, mengimani bahwa Tuhan adalah satu. Jangan sampai terbesit dalam hati kita, oh, Tuhan itu banyak, Tuhan itu ada 3, Tuhan itu ada 4. Nah, kalau sampai hati kita mengatakan seperti itu, berarti hati kita termasuk hati mengeras, ya. Hati batu. Kita dibilang Tuhan satu, tidak terima. Tapi kalau dibilang Tuhannya ada 10, senang. Hore, Tuhan kita banyak, kita ramai. Nanti kita kalau mati kembali ke Tuhan, Tuhannya banyak yang nyambut kita. Awalnya seperti itu. Nah, itu salah kaprah, ya, salah besar kalau seperti itu. Nah, Tuhan hanya satu. Nanti kalaupun kita meninggal ke surga, nanti yang menyambut itu banyak, ya. Nah, tentaranya Allah. Jadi itu. Kita kembali ke syahadat tadi. Ada namanya syahadat tauhid dan syahadat rasul. Jadi ini harus tahu. Syahadat tauhid yang asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tauhid. Yang syahadat rasulnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seorang Islam dua-duanya ini harus paham syahadat tauhid dan syahadat rasul, dan dua-duanya juga harus dipenuhi. Tidak boleh kalau cuma asyhadu an la ilaha illallah sampai situ aja, itu belum lengkap. Artinya Islamnya belum sah. Harus dilanjut lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi dua ini masuk dalam kesatuan, 2 in 1, ya, 2 dalam kesatuan, tidak bisa dipisahkan syahadat rasul dengan syahadat tauhid. Atau misalnya pakai syahadat rasul saja, tidak mau mengakui syahadat tauhid, ya tidak bisa. Mengakui syahadat tauhid saja, syahadat rasulnya tidak perlu, tidak bisa, ya. Dua-duanya harus kita akui, kita imani. Itu syarat kita menjadi seorang Islam. Itu. Bahkan mu'alaf pun baru masuk Islam itu wajib pertama kali ucapkan adalah syahadat dulu, ya. Artinya menyaksikan keislaman kita, menyaksikan bahwa Tuhan itu satu dan tidak ada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah, dan kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Nah, seperti itu.
Jadi itu kunci utama. Walaupun kalian sholatnya bagus, puasanya bagus, zakatnya bagus, hajinya bagus, bahkan berkali-kali ke tanah suci berkali-kali, tapi syahadatnya rusak, syahadatnya hanya setengah-setengah, syahadatnya tidak diyakini benar-benar, hanya begitu saja, ya maka semua amal itu ya akan sia-sia. Bukan hanya sia-sia, malah justru bisa murtad, ya kan, tidak mengakui syahadat, tidak mengakui keesaan Tuhan. Kalau sudah murtad, sudah syirik, itu dosa yang tak terampuni. Nah, kalian tidak mengakui Tuhan, sedangkan nanti kalian pasti akan meninggal. Kalau kalian meninggal nanti ke akhirat, nanti di akhirat kalian cari Tuhan. Tuhan siapa yang kalian cari? Nah, sedangkan kalian tidak mengakui Tuhan di dunia, tidak mengakui Allah. Nah, nanti kalian di sana mencari, bilang sama malaikat, mana Tuhan saya? Tuhan saya Allah. Bilang malaikat, Allah bukan Tuhanmu, karena selama di dunia, selama kamu hidup, kamu tidak pernah mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhanmu. Nah, apalagi mengatakan bahwa Allah itu ada banyak. Nah, jadi silahkan kamu bergabung dengan kelompok-kelompok syaitan, iblis-iblis yang dulu selalu bersamamu, yang kamu dulu patut dan taat kepada iblis-iblis selama kamu di dunia. Nah, kalau sampai kita seperti itu gimana? Nanti kalau kita berkumpul dengan iblis, otomatis kita dalam neraka. Nah, kalau saya dalam neraka, kita akan bersama dengan api, bersama dengan batu-batu, bersama dengan hal-hal yang tidak enak, panas, air yang mendidih, nanah yang bertebaran, darah, segala macam yang tidak ada enaknya secuil pun, tidak ada enaknya sedikit pun. Nah itu, jadi hati-hati ya. Orang Islam utama harus tauhidnya dimantapkan, ketauhidannya dimantapkan, akidahnya dimantapkan. Bukan seorang muslim yang sejati kalau akidahnya, kalau tauhidnya tidak mantap, kalau tauhidnya abal-abal. Nah, tiap hari bersahadat, tiap sholat bersahadat, tapi hatinya tidak bersahadat, dia hanya bibir saja. Bibirnya mengakui Tuhan adalah Tuhan kita adalah Allah, tapi dalam hati berhala adalah Tuhanku. Nah, dalam hati mengatakan dunia adalah Tuhanku, pohon adalah Tuhanku. Nah, itu akan berbahaya sekali. Tidak akan selamat dunia, bahkan sampai di akhirat. Bisa dipahami ya? Masih semangat? Masih. Gimana kabar pagi hari ini? Ya, ada yang sakit? Nggak ada. Sampai sini sudah mulai mudeng, masuk. Apa yang Bapak jelaskan? Ya, kalau hatinya udah tidak mengeras, hatinya sudah lembut, segala ilmu pasti akan mudah masuk. Ya, apa yang dijelaskan oleh Bapak Guru pasti akan mudah masuk. Tapi kalau hatinya mengeras, pikirannya mengeras, perilakunya tidak karuan, siapapun yang menjelaskan, ya akan mental, ya. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mungkin dia belum masuk, mentul kembali, gak tahu kemana. Nah, jadi kita akan blank, akan kosong. Terus yang ada dalam pikiran kita yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk. Nah, seperti itu. You understand? Yes. Ya, harus selalu semangat. Thalabul ilmi, menuntut ilmu itu harus semangat. Menuntut ilmu itu pahalanya sangat luar biasa kalau kalian pahami. Ya, sangat luar biasa. Bahkan kalau orang meninggal karena menuntut ilmu itu mati syahid, karena dia fisabilillah, ya, berjuang di jalan Allah. Itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Siapapun yang pergi dari rumah berniat untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Ya, akan memudahkan jalannya menuju surga. Itu sampai dia dari berangkat sampai ke tempat tujuan, sampai pulang kembali ke rumah dihitung
fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi pahalanya sangat besar. Selama kalian di sini, pahala tuh tercatat terus itu sama malaikat. Oh, si Ripal ini dengarkan dengan baik. Oh, si Fauzia dia busuk. Oh, Irat, oh saya mendengarkan. Ade dengan tekun mendengarkan. Nah, maksudnya dengan rajin, dengan giat gitu ya. Terus semuanya yang ikhwatnya, ikhwannya mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan khusyuk, maka nilai pahala akan terus mengalir. Apalagi di bulan puasa, yang seharusnya satu pahala di bulan puasa ini jadi dilipat gandakan. Dilipat gandakan, yang seharusnya pahalanya satu, karena di bulan puasa dilipatkan, jadi pesat naiknya. Lebih pesat naiknya, seperti kilat, ya seperti pesawat. Kalian dari sini ke Jawa naik mobil kan pelan, selaju-lajunya mobil tetap pelan kan, tapi dibanding dengan pesawat, laju mana? Pesawat. Iya, jauh laju pesawat, seperti itu. Di hari-hari biasa di luar Ramadan itu seperti mobil, seperti sepeda ontel. Tapi kalau di bulan puasa itu seperti pesawat yang laju, bahkan seperti kilat, ya. Nah, itu naik derajatnya, pahalanya. Ya. Oke, kembali ke tauhid. Tuhan kita siapa tadi? Allah. Ya. Semua yakinnya kalau Tuhan kita adalah Allah. Kita menyembah kepada siapa? Allah. Kita beribadah kepada siapa? Allah. Kita bersyukur kepada siapa? Allah. Kita melaksanakan semua aktivitas, semua kegiatan, semua ibadah, semua perintah dalam agama itu karena siapa? Allah. Ya, lillahi ta'ala. Dan niat juga itu sangat penting. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu hendaknya dengan niat. Jadi apapun hasilnya nanti tergantung niat kalian. Kalau kalian belajar di sini niatnya supaya ingin dipuji orang kan, itu rajin. Nanti yang kalian dapat ya pujian itu saja. Dapat pujian dari orang, dan itu pun belum tentu dipuji orang, ya kan? Nah, sedangkan pahalanya tidak dapat.